Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati serta kami takdimi, Ketua baru 3M Masjid Darussalam yang alhamdulillah tadi pagi sudah dikukuhkan. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberhasilan. Para pengurusnya, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya, para penasehatnya, dan yang paling saya cinta sayangi para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan hadirnya pada malam hari ini menjadi wasilah Allah memberikan rahmat ridha-Nya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan mengkaji kitab. Yang akan kita kaji adalah kitab Fathul Qarib. Sebelum kita memulai, kita tawassul dulu, memohon kepada Allah limpahan keberkahan, tambahan daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi sirrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الوزير والإمام الألباني بن أحمد بن حسين ولجميع مشايخنا التي تكون في مقبرة سراجري والتي تكون في مقبرة بدر كعبد المجيد سجادي وكأحمد بن حسين سجاده وكعبد الحميد سجاده وكأسد عبد الحميد وكأحمد عبد الحميد وكظاهر بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن سيد وكعبد القادر بن أحمد بن سيدي وكأبشير عبد الله بن عبد الله بن Wajah sini nikmat dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat dari beliau. Allah Ta'ala yahmina bihmayatihi wa yumituna bimadadihi wa yamfuna bimadadihi wa anwari wa asrarihi wa ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khusus untuk seluruh yang jemaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang ada di rumah ataupun yang menyimak dari rumah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Apabila ada di antara kita yang sedang sakit atau keluarga kita yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan. Khususnya para pemangku kebijakan di masjid ini ataupun di lingkungan, para pengurusnya sehat walafiat, para pengaturnya sehat walafiat. Dan apabila di antara kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dengan jalan yang Allah ridhai. Apabila di antara kita memiliki piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa melunasinya dengan halal dan thayyibah. Dan apabila di antara jemaah kita memiliki pekerjaan usaha, semoga usahanya Allah kembangkan, Allah berkahi. Setiap tetesan keringat yang panjenengan hasilkan daripada kasar panjenengan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah taat kepada Allah dan menjadikan penyebab daripada keluarganya menjadi keluarga yang sakinah wa tawarah. Dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan ketika kita dipanggil ada Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Qadir Jalil radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi fi ad-din fi ad-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam pembahasan tentang jenazah yang wajib dilakukan oleh seseorang orang muslim. Setidaknya ada perkara. Ada berapa? Pertama, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Kita sudah mempelajari bagaimana cara memandikan, sampai kita bukan hanya sekedar memandikan, tapi bagaimana memberikan perlakuan yang baik sebelum orang tersebut dicabut nyawanya oleh Allah. Kemudian setelah dicabut pun kita sudah mempelajari bagaimana memberikan perlakuan yang baik, penghormatan terakhir kepada beliau, sampai kita bagaimana memandikan yang baik juga secara teori terperinci. Juga kita sudah mempelajari tentang bagaimana mengkafani, baik cara itu yang dilakukan untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Kemudian malam hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita mensolati, karena sudah mengkafani, kemudian selanjutnya adalah mensolati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi. Kita baca kitabnya dulu. Sebenarnya kalau kita baca kitabnya secara langsung tanpa mengambil referensi dari kitab-kitab lain, satu malam selesai, maksudnya satu pertemuan selesai. Tapi kita ini sudah hampir 4 pertemuan tentang jenais tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita ingin belajar, walaupun ini sekedar teoris, tidaknya lebih rinci. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Musalli itu bertakbir alaihi atas yang mayyit, al-mayyit, atas mayyit idza shalla alaihi, ketika salat musalli alaihi kepadanya. Jadi ketika musalli itu salat kepada si mayyit, maka dia takbir. Berapa takbir? Arba'a takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Dan untuk sholat ini Pak, ada landasan kenapa ini merupakan fardu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata, man syahidal janazata, barang siapa yang menyaksikan jenazah, hatta yusalli 'alaiha,
menyaksikan jenazah kemudian dia mensolatinya, falahu qiratun, maka baginya adalah 1 qirat. Jangan nunggu dulu. Berapa qirat ya belum Pak? Minimal 2 qirat. Wa man syahida hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan kemudian dia sampai dimakamkan, kana lahu qiratani, maka dia berhak mendapatkan 2 qirat. Sahabat pun bertanya, karena qirat beliau para sahabat ternyata tidak paham apa itu qirat. Qila wa mal qiratani, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Mislul jabalainil azimain, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Gunung yang besar artinya orang yang menyaksikan jenazah kemudian dia mensolati, dia mendapatkan semisal 1 gunung. Kalau dia tidak sekedar mensolati saja kemudian berangkat ke Mangunjaya atau ke Wanajaya, dapat berapa Pak? 2 qirat. 2 qirat semisal 2 gunung. Itu insya Allah yang pahala yang panjenengan dapatkan nanti. Di dalam, kalau tadi terdapat di dalam Bukhari dan Muslim, di dalam kitab Al-Muslim juga disampaikan man shalla ala janazatin. Jadi kita sampaikan malam hari ini pentingnya sholat, pentingnya mengikuti sampai ke kuburan, biar tahu sebenarnya apa sih yang saya dapatkan daripada mensolati ini. Man shalla ala janazatin, barang siapa yang mensolati jenazah walam yatba'ha falahu qiratin, fa in tabi'aha falahu qiratani. Qila wa mal qiratani, qala asgharuhuma mislu ukhtin. Di dalam hadis yang lain sama redaksi hadisnya, cuma yang berbeda ketika ditanya oleh Rasulullah, qila wa mal qiratani, apa 2 qirat itu? Asgharuhuma mislu ukhtin, jadi paling kecil daripada 2 qirat itu adalah semisal gunung Uhud. Yang umrah kemarin nyampe gunung Uhud tidak? Jadi itu kelebihan bagi orang-orang yang mensolati, kemudian kelebihan pahala daripada orang yang juga sampai pergi kepada pemakamannya. Hukum sholat jenazah ini ada 3. Hukum sholat jenazah ada 3. Pertama adalah wajib. Ketika mayit itu muslim tapi wafatnya tidak syahid, artinya wafatnya bukan karena peperangan membela Islam, dan bukan bayi yang prematur. Prematur itu yang keadaannya sudah tidak berbentuk badan, berbentuk anggota manusia, artinya masih segumpal daging, itu kan tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, hanya langsung dibungkus kemudian dimakamkan di kubur. Jadi asal daripada mensolati jenazah adalah hukumnya wajib bagi mayit yang muslim. Yang kedua adalah haram. Ketika berupa mayit yang mati yang syahid tadi, kemudian bayi prematur yang lahir dalam keadaan mati, dan mayit kafir. Mayit kafir juga haram disolati. Ada yang ketiga adalah khilaful aula, yaitu mengulangi sholat jenazah, sehingga tidak disunahkan di dalam Islam itu untuk mengulang sholat jenazah berikutnya.
Itu adalah hukum-hukum daripada kita sholat jenazah. Waktu pelaksanaan sholat jenazah itu masuk sejak mayit itu dimandikan atau menggantikannya seperti tayammum. Setelah mayit itu sudah dimandikan, masuk ke pemandian itu sudah waktunya untuk disolati. Artinya mayit itu boleh disolati walaupun belum digawati, dimandikan, masuk kepada pemandian atau yang menggantikan seperti tayammum, maka sudah boleh untuk disolati. Syarat sholat jenazah itu sama syaratnya dengan sholat-sholat yang lain, seperti menutup aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya yang telah kita pelajari di dalam sholat-sholat fardu. Namun ditambahkan satu syarat, orang yang sholat kepada mayit itu tidak boleh mendahului keranda mayitnya, nggak belakangnya. Artinya mayitnya di sini, sholatnya di sini. Walaupun imam kan harus di depan, Pak, tetap harus di belakangnya jenazah. Perihal posisinya nanti kita akan pelajari antara laki-laki dan posisi perempuan. Artinya kalau laki-laki dan perempuan itu berbeda posisinya, Pak. Sampai mensolati imamnya saja beda posisinya. Rukun sholat jenazah setidaknya ada 8. Pertama adalah niat. Sebagaimana di dalam kitab kita ini bahwa kita ini harus arba'at takbiratin, harus bertakbir 4 takbir. Minha takbiratul ikhrami, salah satu daripada 4 takbir itu adalah takbiratul ihram. Takbir itu yang kalimatnya Allahu Akbar. Karena kadang yang dianggap takbir bukan Allahu Akbarnya, kadang angkat tangannya itu. Angkat tangannya sunnah. Angkat tangannya sunnah. Nah, yang disebut dengan takbir enggak saya paham kalau panjenengan ngerti semua kalau takbir itu adalah Allahu. Takut saja yang menyimak di luar sana yang disebut takbir adalah yang harus pakai angkat tangan. Tidak. Takbir itu adalah Allahu Akbar. Ya, itu jelas. Takut yang dia dianggap takbir atau yang angkat tangan. Angkat tangan hukumnya sunnah. Karena memang kita angkat tangan itu ada 4 tempat, Pak, yang disunahkan. Ketika takbiratul ihram, sambil ingat-ingat yang sebelumnya. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal. Takbiratul ihram, angkat tangan yang begini nih, Pak. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah i'tidal, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika sujud, duduk di antara sujud lagi, kemudian tasyahud. Tasyahud itu kan berarti sudah di rakaat kedua. Kemudian panjenengan naik ke atas. Itu yang keempat, kita disunahkan untuk angkat kedua tangan. Tidak semua di dalam sholat kemudian angkat tangan, Pak. Tidak. Mau sujud pun angkat tangan, tidak ada anjuran. Tidak diperbolehkan oleh ulama. Nyisipin dikit takut lupa. Jadi kita itu takbir 4 kali, di antara takbir 4 kali adalah takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah yang kemudian kita minum ini halal, setelah kita takbir jadi haram, Pak. Artinya yang disebut takbiratul ihram itu masuknya awal kita ke dalam sholat.
sehingga disebut takbiratul ihram. Karena yang halal-halal jadi haram, Pak. Halal-halal jadi minum, halal apa haram, Pak? Halal. Tapi setelah takbiratul ihram kita dalam sholat hukumnya jadi haram, Pak. Sehingga disebut dengan takbiratul ihram. 4 takbir termasuk adalah takbiratul ihram. Takbir yang pertama kita sholat Allahu Akbar. Walau kabbar hamsan, kalau seumpamanya orang yang sholat tadi takbir 5 kali, lam tabtul, tidak batal sholatnya. Kita tadi disuruh takbir berapa kali, Pak? 4. Jenengan saking semangatnya sampai 5. Sampai 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih takbirnya. Lam tabtul, tidak batal. Lakin law khamasa imamuhu, akan tetapi kalau Ustadz Hosni yang nambahkan sampai 5, imamnya sampai 5 maksudnya takbirnya, lam yutabi'hu, tidak boleh mengikutinya, tidak perlu mengikutinya. Bal yusalli, boleh dia langsung salam. Aw yantadiru, atau dia menunggu imamnya, liyusallima ma'ahu, agar bisa bersalam, berucap salam bareng-bareng beserta makmum. Wa huwa afdalun, hal yang terakhir itu lebih utama. Artinya ketika imamnya, baik siapa imam-imam di sini, imam kalau jadi imam janais siapa? Ustaz Husni, lagi Ustaz Botoni, Ustaz Latif, ya. Kalau seumpamanya beliau imamnya ini takbir sampai 5, sedangkan ajaran kita adalah 4. Ya, saya ulang-ulang 4 biar ingat, Pak. Enggak usah ngapalin. 4. Kemudian imamnya takbir 5, maka tidak perlu diikuti, cukup panjenengan langsung mufaraqah, boleh langsung mengucapkan salam atau menunggu imam, ini yang lebih afdal. Tunggu sebentar, imamnya setelah menyelesaikan takbir kelima langsung imamnya salam dan dengan ikut juga assalamualaikum, dan itu warahmatullahi wabarakatuh tambahin wabarakatuh. Tapi kalau fardu tidak perlu. Kalau sholat fardu jangan tambahkan wabarakatuh, kelihatan kalau nggak ngaji. Tapi kalau janais tambahkan full wabarakatuh, tidak disebutkan wabarakatuh, kelihatan juga kalau ngajinya kurang. Yang minimal ada wabarakatuh. Al-Fatihah ba'da takbiratil ula. Yang kedua adalah Yaqra'ul Fatihata, membaca surah Al-Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Namun yang perlu kita ketahui bahwa ketika takbir ini bukan hanya sekedar takbir. Lafaz yang diucapkan sebelum takbir biasanya panjenengan kan usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Talaffuz mengucapkan dengan lisan hukumnya sunnah, tapi yang wajib itu membersamai hati ini dengan takbir pertama, kemudian munculkan di dalam niat bahwa panjenengan akan melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah ini, Pak, niatnya tadi itu usolli ala hadhil mayyitati. Tidak perlu pakai bahasa Arab, monggo. Saya niat sholat atas jenazah perempuan ini, perempuan depan ini, laki-laki depan ini. Itu sudah cukup.
Yang penting fardu kifayah, tidak perlu kifayah, cukup fardu saja cukup. Kalau seumpamanya, tapi ini harus ditentukan ya, tidak wajib menentukan mayit yang disolati meskipun secara global, dan tidak perlu diperinci sebenarnya. Contohnya, aku niat sholat mayit ini, mensolati mayit ini, harus ada, karena banyak orang meninggal Pak, seumpamanya ada di sana ini. Atau saya ingin mensolati Zaid karena fardu kifayah, disebutkan namanya boleh. Atau ini macam-macam niat maksudnya, jenengan boleh menggunakan yang mana saja. Atau panjenengan mengatakan saya niat mensolati mayit yang disolati imam, karena panjenengan kebetulan tidak tahu alat kelaminnya, tahu-tahu ke masjid sudah mau sholat. Jenengan kan gak paham Pak, apakah laki-laki atau perempuan. Cukupnya saya sholat, saya niat mensolati mayit yang disolati imam. Enak begitu. Niat mensolati mayit yang berada di mihrab, sama boleh. Saya niat mensolati yang ada di mihrab, umpamanya pakai mihrab. Ada beberapa permasalahan di dalam tentang niat Pak. Ini perlu juga diperhatikan, terutama untuk imam-imamnya. Jika keliru mengucapkan niat, misalkan aku niat mensolati Zaid, tapi ternyata bukan Zaid, Pak Dul umpamanya. Nggak ada Pak Dul kan? Nggak ada. Kalau ada Pak Dul, kita rubah lagi, cari yang lain. Pak Dul, mohon maaf, takut ada yang namanya Pak Dul. Jadi kalau ada, ternyata kita berniat Zaid, tapi ternyata mayitnya adalah Pak Dul, maka sholatnya tidak sah Pak. Sholatnya tidak sah. Atau jenengan mau sholatin kepada Ammar, tapi ternyata mayitnya adalah Bekar. Saya mau mensolati Ammar yang di depan, saya ingin mensolati Ammar seumpamanya, tapi ternyata yang di depan adalah Bekar, tidak sah sholatnya. Kecuali disertakan isyarah. Isyarah kepada mayit yang hadir tadi, seumpamanya saya ingin mensolati Bekar yang di depan saya ini, seumpamanya. Enggak saya nunjuk Pak, ini saya nyontok. Ntar malah sholat saya ini Bekar ini. Enggak, saya yakin jenengan tidak akan seperti itu. Takut yang di luar sana yang mendengar, takut polos yang mendengarkan. Jadi perlu saya sampaikan. Kemudian jika mengucapkan niat, saya niat mensolati orang 10, namun ternyata jumlahnya ada 9, maka hukumnya sah. 10, tapi yang disolati 9. Bicara matematika ternyata fikih juga. Kemudian jika mengucapkan aku mensolati, saya mensolati orang 10 ini, namun ternyata jumlahnya 11, maka hukumnya tidak sah. Kalau mayitnya 7 tapi niatnya 10, hukumnya sah. Ada-ada saja imam, tapi kita takutan Pak, bukan mau debat kenapa kalau 10, nah bukan urusan kita. Takutan saja. Dalam Islam itu sebenarnya takutan Pak. Akal masuk akal atau tidak kepada kita, yang penting ada dasar yang diajarkan oleh syariat, monggo aja. Contoh, kenapa kita takutan? Pengabdian kita, penghambaan kepada Allah dalam syariat. Kalau jenengan Pak kena najisnya muallabah, kena jilat anjing seumpamanya, atau hanya kena keringatnya anjing, itu kan sekali basuh hilang Pak. 2 kali basuh hilang.
Tapi kenapa harus dicampur dengan debu, dengan tanah, kemudian harus dibasuh dengan 7? Padahal 2 sudah selesai. Ta'abbudan. Ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, kepada syariat yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak Pak Ustaz, ini sudah 2 sudah cukup. Tidak perlu. Kalau sudah ada perintah daripada Rasulullah, hajar Pak, langsung kerjakan. Tidak perlu diperdebatkan. Ya kalau mau meneliti ya monggo, tidak apa-apa. Terus kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, ini kan hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kalau ada di antara kita yang sholat 1-2 orang sudah selesai, karena ini kolektif. Yang penting ada yang mewakili. Lagi dengar innalillah, kayaknya sudah ada yang mewakili, cukup, nggak apa-apa. Tapi cuma beliau nggak dapat 1 gunung tadi itu, nggak hadir nggak apa-apa, cuma nggak dapat 1 kilo. Padahal kata Rasulullah sekecil-kecilnya 1 kilo adalah sebesarnya gunung Uhud. Belum tentu jenengan sedekah bisa segunung Uhud, Pak. Mumpung kalau ada, tapi jangan doain alillah, Pak. Kapan nih ada wafat biar dapat 1 kilo? Kalau ada, sayang sekali, karena tidak tiap hari ada orang meninggal. Bukan mendoakan meninggal. Maksudnya kalau ada orang meninggal, cepat-cepat panjenengan datang ke masjid, sholati kalau bisa, antarkan ke yang lihat. Ada lagi tadi, siapa nih yang dapat 2 kilo? Jangan-jangan kalian ikut. Oh tadi saya ada. Jangan-jangan yang dapat 2 kilo hanya ustadznya. Oh alhamdulillah. Cuma kan belum tahu kalau dapat 2 kilo. Oh, sudah. Baik. Siap. Terus yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu berdiri, Pak. Yang ketiga adalah yang seperti kita sebutkan setelah niat, kemudian niatnya dalam keadaan berdiri, takbir 4 kali. Di antara takbir pertama itu, yang pertama adalah bersamaan dengan niat. Niat itu harus ketika. Jadi kalau yang dibaca depannya itu kemudian ketika takbir nggak baca niat, nggak sama. Allahu Akbar. Kemudian surah Al-Fatihah itu setelah takbir pertama. Dengan kalau imam baca al-iftitah ya monggo, kemudian setelah al-iftitah kabirul alhamdulillah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Ternyata Fatihah ini, Pak, boleh dibaca di takbir pertama, boleh dibaca takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Karena di dalam surah Fatihah itu tidak ada keharusan untuk dibaca di takbir pertama, kecuali di dalam 2 keadaan. Jadi takbir itu jenengan boleh, Pak, ditaruh di awal, ditaruh nomor 2. Ini kan Pak takbir nih. Monggo. Yang paling nyaman untuk panjenengan. Takutnya kan biasanya ada yang ketika baca Fatihah kedengeran, Pak, sedikit jahar. Ada Bismillahirrahmanirrahim kedengeran. Ini gua baca Fatihahnya di ketiga ya. Artinya biar tidak saling memojokkan. Yang dikhawatirkan jenengan saja tidak mendengar bahwa ternyata membaca surah Al-Fatihah tidak hanya berada di takbir pertama, kecuali 2 keadaan. Ketika menjadi makmum masbuk, wajib membaca Al-Fatihah dan meneruskan sesuai dengan tuntunan sholat sendiri. Ketika terlanjur membaca, wajib disempurnakan. Allahu Akbar. Pengennya sih baca Fatihahnya di takbir ketiga.
Tapi karena biasa kalau takbir pertama ketika sholat jenazah baca Fatihah, jenengan terlanjur Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan membaca di takbir ketiga, lanjutkan. Harus wajib disempurnakan. Kemudian wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbirat tsaniyati. Kemudian membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua. Jadi takbir pertama panjenengan posisinya adalah takbiratul ihram, iftitah dan Fatihah. Kemudian di takbir kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa aqallu salati alaihi. Paling sedikit membaca salawat kepadanya adalah sallallahu alaihi cukup, atau Allahumma shalli alaihi. Terlepas panjenengan mau dipanjangkan, ya monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Monggo. Yang penting jenengan khusyuk bisa bersama-sama. Wa yad'u lil mayyit ba'da salisati. Kemudian berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, panjenengan berdoa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu. Cukup. Allahumma ighfir lahu. Itu adalah paling sedikitnya. Wa aqulu du'a lil mayyit Allahumma ighfir lahu. Cuma kalau jadi imam jangan baca itu, Pak. Ya minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Kasihan yang di belakang. Allahumma ighfir lahu. Allahu akbar. Yakinan sudah baca Fatihah yakinan ini yakinan. Sedangkan yang di belakang tidak bisa mengikuti si imam. Akhirnya tidak khusyuk karena kecepatan. Ya nggak tahu di sini kan sukanya yang cepat-cepat. Dan yang lebih sempurna banyak di dalam akmaluhu madhkurun fi qalil musannif, dan yang paling sempurna disebutkan di dalam musannif, di dalam perkataan musannif fi ba'di nushil matan, di dalam sebagian nushil matan. Jadi ada yang paling sempurna. Allahumma in hadza 'abduka wa 'abdu 'abdika kharaja min ruhi dunya sampai selesai. Jadi panjenengan bisa menggunakan, ada beberapa riwayat, yang bisa panjenengan gunakan di dalam mendoakan si mayit. Di antaranya tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau lengkap versi yang lebih panjang, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa shilhu bil ma'i was salji wal bardi wa nakkihi min al khataaya kama yunqqa as-sawbul abyad min ad-daras wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhu al-jannata wa 'inhu min 'adabil qabri wa fitnati wa min 'adabin nar. Itu kalau mau versi panjang. Kalau panjenengan mau pakai versi panjang, tinggal minta kepada Ustaz Husni, insyaallah nanti kasih sama beliau. Kemudian terus, jadi intinya adalah takbir yang ketiga adalah mendoakan untuk mayit. Wa yaqulu fir rabi'ati. Kita lanjutkan langsung loncat dari doa itu. Ba'da takbiratir rabi'ati, kemudian membaca wa yaqulu fir rabi'ati, dan membaca di dalam takbir yang keempat itu adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau tadi apa artinya, Pak? Allahumma ighfir lahu, ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, berikan rahmat kepada dia, wa'afihi, dan sejahterakan, wa'fu anhu, dan maafkan dia. Kemudian baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Ini dibaca ketika takbir keempatnya Allah. Janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Karena kenapa kita perlu berdoa wala taftinna ba'dahu? Karena jin itu kadang memang setan itu memberikan fitnah. Fitnatul jin itu luar biasa. Wah, dia matinya bau, setannya. Dia matanya belalang. Hindari hal yang demikian. Walaupun toh jenengan memang betul-betul melihat, jenengan saksikan dia dalam keadaan wafat husnul khotimah. Apa hasil yang jenengan dapatkan ketika menceritakan aib-aib itu? Kalau jenengan bisa langsung kaya satu malam, enggak apa-apa. Kalau ada orang korupsi sekian ternyata cuma dihukum 6 tahun, ya masih lumayan. Atau ketika jenengan, nyampe ke segitu ya. Maksudnya ketika jenengan bicara masalah aib, ketika terutama yang mandikan jenazah, mensolati jenazah, menemukan hal-hal yang di luar kebiasaan, kalau memang itu merupakan aib, tutupi saja. Minimal tidak perlu ceritakan kepada orang lain, agar yang dikhawatirkan itu adalah fitnah-fitnah yang dibuat oleh syaitan. Kemudian setelah kita takbir, setelah kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu, janganlah menghalangi kami pahalanya. Kemudian yusallim, dan kemudian mengucapkan salam. Ba'da takbiratir rabi'ah, setelah takbir yang keempat. Wassalamu huna kasalami fi salati ghairil janazati fi kaifiyati wa adadi, lakin yustahabbu huna ziyadatun. Akan tetapi salamnya itu sama Pak, sama persis dengan salamnya ketika panjenengan sholat fardu. Akan tetapi di sini jenengan disunnahkan. Yustahabbu huna ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disunnahkan panjenengan melanjutkan ketika assalamualaikum warahmatullahi, dilanjutkan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tentang posisi sholat jenazah ketika disolatkan dan posisi imam ketika menyolatkan, menurut keterangan sebaiknya bila mayatnya ada laki, bagian kepalanya diletakkan di sebelah kirinya. Berarti kalau laki-laki kepalanya diletakkan sebelah kiri. Kan kita nggak ada di sana, sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan berarti sebelah selatan. Apabila perempuan, kepalanya diletakkan di arah apa? Di kanannya orang yang sholat. Berarti kalau kita sebelah utara. Jadi kalau laki-laki kepalanya di sana, kalau perempuan daerah utara. Kalau kita biasanya seperti apa? Hah? Oh, imamnya saja yang beda-beda. Kalau mayitnya kepalanya di mana? Kanan semua. Jadi kalau di dalam kitab Bujair ini, kalau laki-laki sebelah kanan, apakah yang salah? Tidak, enggak. Ini hanya kalau mengikuti dalam pendapat ulama. Di dalam kitab Bujair ini ada manhaj, kalau perempuan kepalanya sebelah kanan, kalau kalau laki-laki kepalanya sebelah kiri, kalau perempuan sebelah kanan. Bagi imam yang sholat,
Yang sholat sebagai imam, yang imam sholat dan orang yang sholat sendirian disunnahkan memposisikan dirinya ketika sholat jenazah di dekat kepala mayat laki-laki. Jadi kalau mayat laki-laki di kepala. Dan di dekat bokong apabila mayatnya adalah perempuan atau banci. Tapi yang dimaksud banci di sini bukan yang di luar sana itu, Pak. Yang memang betul-betul memiliki dua kelamin. Ya. Jadi kepala mayat kalau di dalam Fathul A'lam disebutkan kepala mayat laki-laki diletakkan pada posisi arah kiri imam, sedangkan yang mentradisikan pada arah kanan imam, hal ini berbeda dengan yang biasa dilakukan oleh masyarakat saat ini. Jadi kalau sekarang kita posisinya kemana, Pak? Kanan semua. Ya kalau panjenengan mau punya landasan, kalau laki-laki ke bagian kepala, maksudnya kepalanya ke bagian kiri. Kalau perempuan, nah, posisi imamnya kalau laki-laki kepala, perempuan bokong. Ya monggo. Jadi sebenarnya ini adalah pendapat ulama dan panjenengan karena ini tidak masuk kepada rukun, hanya kalau ngikutin tradisi yang sudah ada yang monggo. Kalau mau diikutin yang kita kaji ya monggo. Tapi jangan sampai bertengkar gara-gara ini, Pak. Kemarin ngaji, kamu sih nggak ngaji. Nah, takut seperti itu. Mau ngaji atau nggak ngaji, bilang saja. Kalau yang saya ngaji, kepala kalau laki-laki sebelah kanan, sebelah, ya ini sebelah kiri. Selatan. Kalau perempuan, sebelah utara. Cukup sekian. Terima kasih, Pak. Ya, karena memang waktunya sudah habis. Kita pertemuan yang akan berikutnya adalah membahas tentang bagaimana memakamkan jenazah. Cukup, mohon maaf apabila ada candaan ataupun materi yang kurang berkenan kepada panjenengan. Kita 0-0, jangan ada dosa di antara kita karena hisabnya berat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga panjenengan selalu sehat walafiat, bisa berjumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah